Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semuanya. Eh, Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa dipertemukan kembali di dalam mengikuti pembelajaran online yang kita siarkan melalui YouTube. Oke ya. Eh, untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah pembelajaran pelayanan bimbingan konseling ya. Pelayanan bimbingan konseling ini kita adakan secara online dalam 1 minggu 1 kali. Diharapkan anak-anak semuanya bisa menjaga kesehatannya. Bagaimana semuanya pada sehat semua? Saya yakin dan saya sangat berharap sekali anak-anak semuanya menjaga kesehatannya yang ada di rumah. Kenapa? Karena kesehatan itu mahal dan penting. Sehat itu berawal dari sebuah pikiran. Kalau pikiran kita jernih, jiwa kita sehat, maka jasmani kita sehat. Maka saya berharap kepada anak-anak tetap menjaga pola pikir yang positif supaya kita selalu sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, saya harapkan anak-anak berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan semestinya dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya harapkan anak-anak untuk yang kelas 11, saya hari ini untuk kelas 11 diharapkan mengisi absensi. Caranya bagaimana mengisi absensi? Yaitu setiap siswa wajib mengisi absensi hadir di kolom komentar YouTube. Nah, nanti di bawah itu ada kolom komentar YouTube, maka kalian ketik namanya. Ketik nama, spasi kelas, spasi hadir. Nah, gitu loh. Yang kedua, setelah itu baru kalian harus mensubscribe channel ini ya. Ini untuk membuktikan kalian tuh mendukung pelayanan online BK di SMKN Kalibaru. Jadi saya harapkan kepada anak-anak semuanya harus wajib mensubscribe. Jadi mensubscribe-nya wajib ya. Kenapa subscribe nggak bayar untuk kalian? Kenapa? Nanti kita cek kehadirannya dengan jumlah subscribe-nya. Berapa jumlah siswa kelas 11 AKL 1, kelas 11 AKL 2. Maka saya cek, nanti saya padukan berapa yang di subscribe-nya. Maka nanti kalau kurang di subscribe-nya, maka berarti ada beberapa anak yang nggak hadir. Atau anak-anak yang saya anggap tidak mengikuti pelayanan bimbingan konseling untuk hari ini ya. Oke, kita mulai pembelajaran bimbingan konseling hari ini ya. Ini adalah namanya bimbingan konseling itu adalah mempelajari jiwa, mempelajari sikap dan bagaimana caranya kita memperbaiki sikap kita. Oke, kita mulai yaitu dengan tema yang namanya menyontek, penyebab dan solusinya. Menyontek, penyebab dan solusinya. Oke. Apa sih menyontek itu? Kalian sudah paham nggak menyontek itu apa? Dan ini sering nggak kita lakukan? Nah, ternyata menyontek ini kita sering lakukan. Tapi ngerti nggak kalian tuh menyontek? Oke. Menyontek, pengertian menyontek itu atau menjiplak atau ngepek ya, menurut bahasa Jawanya, menurut Purwa Darminto, seperti suatu kegiatan mencontoh ya, mencontoh, meniru, mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Jadi sudah jelas ya. Jadi pengertian menyontek atau menjiplak atau ngepek menurut Purwa Darminta sebagai suatu kegiatan mencontoh, meniru, mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Itu disebut dengan menyontek.
Jadi anak-anak harus benar-benar memahami pengertian menyontek. Nanti kita akan artinya apa, anak-anak nanti saya kasih lembaran kerja atau LK supaya nanti bisa memahami ya. Ada juga yang mengenal dengan nama chatting. Chatting, apa sih chatting itu? Chatting itu sebenarnya ya menyontek. Jadi menurut Wikipedia, ensiklopedia, jadi cheating itu adalah sebagai suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Nah, jadi cheating atau menyontek itu menurut Wikipedia ensiklopedia sebagai suatu tindakan yang tidak jujur. Mau nggak anak-anak dibilang tidak jujur? Jelas gak mau dong, ya kan? Kenapa? Karena kalau kalian sudah tidak jujur maka kalian tidak akan pernah mengalami yang namanya kesuksesan. Jadi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Jadi menyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah, terus menurut Abdullah Al-Hadda dalam Admin 2004 mengutip pendapat dari Bauer 1964 yang mendefinisikan cheating is manifestation of using illegitimate means to achieve a legitimate and achieve academic success or avoid academic failures. Paham nggak maksudnya? Oh, nggak ada yang ngerti ya? Oke, maksudnya gini. Menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Ya, jadi menyontek itulah sebuah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah. Tujuannya dengan tujuan apa? Untuk yang sah, untuk mendapatkan sesuatu yang sah. Jadi nyontek itu perbuatan yang tidak jujur. Jadi saya harap anak-anak jangan sampai melakukannya ya. Oke. Nyontek seringkali dipahami dan merupakan sikap pecundang yang menginginkan hasil paling bagus tanpa harus bersusah payah. Ya. Biasanya nyontek dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian dan yang bersangkutan tidak mempersiapkan penguasaan bahan atau materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Kayak sekarang ini contohnya anak-anak dikasih ujian. Sekarang banyak anak-anak kayaknya menyontek deh. Nyonteknya di mana? Adanya Mbak Google, maka dibuka lah Mbak Google. Pak, apakah itu perbuatan sah? Ya sah. Saya jawab perbuatan itu sah. Tapi perbuatan sah itu kan sesuatu, ada perbuatan yang menyebabkan tidak jujur. Apa? Karena kan yang namanya ulangan ujian, maka kalian tidak boleh menyontek apapun. Bagaimanapun adalah hasil mengerjakannya sendiri dengan hasil pemikirannya sendiri. Nah, jadi jangan sampai menyontek ya anak-anakku ya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian dan yang bersangkutan tidak mempersiapkan penguasaan bahan atau materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Banyak yang namanya alasannya anak-anak itu banyak. Pak, alasannya enggak ada. Pak, enggak ada dalam buku pelajaran. Pak, enggak ada. Nah, ini adalah sebuah alasan. Jadi mereka menyontek pekerjaan temannya yang dianggap lebih pintar atau mengerjakan soal jawaban yang dilihatnya dari catatan yang sudah dipersiapkan, atau catatan ini bisa berupa apa saja, buku-buku atau catatan kecil lainnya. Nah, ini kadangkala anak-anak sangat belum memahami hal tersebut. Jadi saya harapkan anak-anak nantinya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Ya, oke. Itu pengertian dari menyontek. Oke, ada beberapa faktor penyebab dan akibat menyontek. Apa sih faktornya? Ada faktor dari dalam diri sendiri. Jadi faktor penyebab dari akibat menyontek menurut Nugroho 2008 yang menjadi penyebab munculnya tindakan menyontek bisa dipengaruhi beberapa hal.
baik yang sifatnya berasal dari dalam internal, yakni dari diri sendiri, maupun dari luar atau eksternal, misalnya dari guru, orang tua, maupun sistem pendidikan itu sendiri. Ini yang menyebabkan. Jadi ada faktor penyebab akibat nyontek, ternyata ada faktor. Oke, kita bahas faktor dari dalam diri sendiri. Apa saja sih faktor dari dalam diri sendiri? Faktor dari dalam sendiri, coba siapa yang bisa jawab? Yang menyebabkan kalian untuk menyontek itu apa? Ayo. Iya, kurangnya rasa percaya diri. Jadi kurangnya rasa percaya diri pelajar dalam mengerjakan soal biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas dan kurang waktu untuk belajar. Jadi kurangnya rasa percaya diri. Nah, ini penyebabnya. Karena kurang rasa percaya diri dalam mengerjakan soal itu biasanya disebabkan apa? Karena malas belajar atau tidak siap belajar. Ini persoalan. Yang kedua yaitu orientasi pelajar pada nilai bukan pada ilmu. Jadi orientasi pelajar itu pada nilai. Jadi kalau kalian belajar sebuah ilmu tapi orientasinya hanya mendapatkan sebuah nilai, itu sesuatu yang percuma. Nilai itu gak ada manfaatnya loh, Rek. Ya. Jadi nilai, seandainya kata kamu nilai 8, nilainya 9, ijazahnya memangnya langsung dapat pekerjaan? Kan tidak. Makanya sekarang mindset seperti itu dirubah. Jadi orientasi pelajar adalah nilai harus pada ilmunya, jangan pada angka, ya. Terus selanjutnya adalah apa? Faktor dari dalam diri sendiri, yaitu sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Ini kan sebuah kebiasaan. Jadi anak-anak ini menjadikan ini adalah dianggap sebuah kebiasaan. Nah, ini berbahaya nantinya kalau sudah jadi sebuah kebiasaan. Terus selanjutnya adalah merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami dan tidak mengerti, sehingga merasa tidak puas oleh pelajaran penjelasan dari guru atau dosen, ya. Jadi makanya pada anak-anak, kalau memang pelajarannya itu kurang paham, maka kalian tuh ngomong langsung sama gurunya, Bu, Pak, kurang jelas, saya belum paham, tolong diulangi lagi. Nah, seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya sifat-sifat tercela ini nggak muncul. Nah, kalian rata-rata anak-anak pelajar itu keseringnya apa? Lo nggak paham, diam. Ditanya oleh gurunya, sudah paham, Rek? Diam. Sudah paham? Paham, Bu. Padahal dasar nggak paham. Nah, ini jadi sebuah masalah. Ya. Kenapa? Karena kalian sudah tidak jujur dalam dirimu sendiri. Terus melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yakni merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting, sehingga mempengaruhi keseriusan belajar. Nah, makanya setiap ilmu, setiap pembelajaran itu adalah semuanya adalah yang sangat penting. Jadi jangan sampai membeda-bedakan pelajaran si A, pelajaran si B, atau pelajaran matematika dianggap penting karena sulit, terus pelajaran bahasa Indonesia karena bahasanya sendiri nggak penting. Jangan meremehkan sebuah pelajaran. Nah, ini menyebabkan kalian tidak serius, sehingga di saat keluar ujian bahasa Indonesia, ulangan bahasa Indonesia, kalian tidak bisa mengerjakannya, dan itu akhirnya apa? Kalian menyontek. Yang dicontek pun juga nggak paham juga. Wah, ini jadi masalah lagi, ya. Makanya diharapkan kepada anak-anak harus mengerti apa sih faktornya saya itu menyontek, yaitu, ya. Terus ada selanjutnya apa? Faktor dari dalam diri sendiri itu juga terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi, sehingga pelajar selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi sebuah persoalan termasuk tes. Nah, ini, ya. Jadi
terpengaruh oleh budaya instan, pingin dang-dang cepat, akhirnya pingin nyontek saja, sehingga otak kalian tidak terpakai. Nah ini penyebabnya ya, jangan sampai otak kita itu tidak terpakai sehingga kita itu terus sengsara dalam sebuah yang namanya kebodohan ya. Dan ada lagi faktor ini yang paling penting bagi saya, tidak ingin dianggap sok suci dan lemahnya tingkat keimanan. Wah ini parah ini, ini faktor yang paling parah. Kalau kalian sudah dianggap istilahnya tidak ingin dianggap sok suci lah, manusia itu semuanya berharap menjadi manusia yang suci dan memiliki keimanan yang tinggi. Jadi jangan sampai kalian tuh memiliki sesuatu yang seperti itu ya. Oke anak-anak, saya menginginkan anak-anak bisa memahami apa yang saya paham, saya terangkan. Jadi jangan sampai kalian tuh memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan tadi ya. Oke, itu faktor dari diri sendiri. Selanjutnya ada faktor faktor dari guru. Wah, ini kita bahas juga faktor dari guru. Wah, ini ternyata penyebab nyontek itu juga ada faktor dari guru ya Pak. Iya, ada faktor dari guru. Contoh, guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Contoh, Pak Sanur nggak mempersiapkan dengan posisi-posisi seperti ini, maka kalian juga akan malas nantinya ya. Tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Ini ada faktor guru ya. Apalagi faktornya, guru terlalu banyak melakukan kerja sampingan sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat soal-soal yang variatif. Akibatnya soal yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang lain sama ya, sama atau bahkan dari tahun ke tahun tidak mengalami variasi soal. Nah ini, jadi kelas akuntansi 1 sama dengan soalnya akuntansi 2. Akhirnya ya gampang, jiplak saja ke akuntansi 1 yang sudah selesai, cari yang simple. Nah ini kenapa? Karena malasnya guru. Kenapa? Jadi guru itu juga malas. Kenapa? Karena guru itu juga manusia. Ya, jadi malasnya guru itu bisa menyebabkan kalian bisa menyontek. Terus soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafal mati dari textbook. Wah ini kebanyakan soalnya guru-guru kalau memberikan sebuah soal, semuanya soalnya itu mengambil dari buku. Nah ini makanya anak-anak, wah ini ada di dalam buku pelajaran, kita buka, kita cari. Makanya itu harus dirubah soal-soal seperti itu. Makanya kalau di bimbingan konseling kalian tidak akan ada soal-soal seperti itu. Karena soal bimbingan konseling itu mempelajari sebuah kehidupan, filsafat sebuah kehidupan, bagaimana caranya kita menghadapi sebuah kehidupan, mempelajari tentang psikologinya manusia. Nah ini dalam bimbingan konseling. Terus tidak ada integritas dan keteladanan dalam diri guru berkenaan dengan mudahnya soal diberikan. Ya, ini faktor-faktornya ya anak-anak, supaya bisa memahami ini faktor-faktornya ya. Jadi supaya nanti anak-anak bisa memahami ya. Terus itu faktor dari guru. Oke ya, faktor dari guru. Aduh, kita melanjut saja ya ke faktor dari orang tua. Faktor dari orang tua ada nggak? Ada. Faktor dari orang tua. Faktor dari orang tua itu biasanya orang tua itu cenderung kalau nilainya anaknya jelek, orang tua itu marah-marah. Nah ini, jadi takut dimarahi orang tuanya karena dia posisinya nggak belajar di saat ulangan, akhirnya anak itu menyontek. Itu juga faktor. Jadi sangat berpengaruh sekali. Ini faktor-faktor dari orang tua. Nah, makanya orang tua harus bisa memahami, jangan sampai orang tua itu jangan berpatokan pada nilai akademik atau angka. Karena berpatokanlah pada faktor anaknya menguasai sebuah ilmunya.
Oke, terus faktor dari sistem pendidikan. Lupa ada juga faktor sistem pendidikan. Ada faktor dari sistem pendidikan itu ada, anak-anak. Apa yaitu meskipun pemerintah terus memperbaharui sistem kurikulum yang ada, akan tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Misalnya, tetap terjadi one way, yakni dari guru untuk siswa. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, kenapa dari guru ini terus memberikan soal, menjawab. Nah, ini juga faktor ya. Terus muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang lainnya, yang akhirnya menyebabkan pelajar atau siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi, sehingga yang terjadi bukan semakin bisa melainkan pembodohan karena kebosanan ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini saja. Untuk hari ini pertemuan sistem pelayanan bimbingan konseling untuk hari ini kita sudahi saja. Yang penting anak-anak tetap menjaga diri untuk menjaga kesehatannya, tetap jaga social distancing, kemana-mana pakai masker karena itu sangat penting. Ingat, kesehatan itu mahal harganya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Jadi saya harapkan pada anak-anak berperilakulah yang positif ya kan, selalu enjoy, selalu berpikir kreatif. Kenapa? Untuk masa depan kalian ya. Oke, mungkin sekian saja untuk bimbingan konseling, pelayanan bimbingan konseling hari ini. Oke, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian itu langsung ketikkan saja pertanyaannya di bawah ya. Nantinya supaya kalian memahami apa yang kalian nggak paham nantinya seperti apa, kalian boleh konsultasi langsung dengan Pak Sanur, bisa melalui langsung ke WA-nya Pak Sanur bisa ya. Supaya kalian nanti kalau ada sebuah permasalahan tolong saya menginginkan kepada anak-anak, artinya jangan sungkan-sungkan untuk mencurahkan. Kenapa? Sama-sama belajar, Pak Sanur apakah sudah ahli? Tidak, Pak Sanur juga sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dalam mengarungi sebuah universitas kehidupan. Pak Sanur belajar, kalian juga belajar, dan alangkah baiknya kalau kita itu belajar bersama, yaitu saling menceritakan berbagai macam permasalahannya, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itulah cara-cara yang terbaik ya. Maka saya harapkan kepada anak-anak jangan sungkan untuk istilahnya konsultasi dengan Pak Sanur ya, supaya nanti kalian bisa memahami ya. Artinya apa? Malu bertanya sesat di jalan, jangan sampai hal itu terjadi. Oke, akhir kata mungkin saya berharap kepada anak-anak semuanya jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya, ketik nama spasi kelas spasi hadir di kolom komentar YouTube, dan setelah itu langsung di subscribe, wajib di subscribe. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini ya. Kita tutup, kurang lebihnya kalau ada kurang lebihnya itu adalah murni dari Pak Sanur, dari kurangnya itu dari Pak Sanur. Kalau itu sangat bermanfaat itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak, dan terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.